Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga dunia maya, kembali lagi bersama saya Joe di channel Joe Buat Spoiler. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang berjudul Peninsula Train to Busan 2. Oke, sebelum masuk ke videonya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalau aku upload video lagi kalian dapat pemberitahuan. Oke, nggak usah banyak bacot, mari kita langsung ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan Ucok bersama dengan Burhan dan istrinya serta anaknya Burhan sedang menuju ke sebuah kapal. Nah, di kapal ini mereka berencana untuk mengungsi keluar dari Korea karena di negara Korea sedang ada wabah zombie. Tetapi saat di dalam kapal ternyata ada salah satu penumpang yang terinfeksi zombie dan mulai menginfeksi penumpang lainnya. Dalam kejadian itu, Burhan harus kehilangan anak dan istrinya karena tidak sempat ditolong oleh Ucok. Kemudian scene dilanjutkan ke 4 tahun ke depan, di mana Burhan dan Ucok sudah berada di Hong Kong. Namun, karena mereka merupakan warga Korea, mereka mendapat banyak sekali diskriminasi dan intimidasi, karena mereka berasal dari negara wabah tersebut. Di sini, mereka ditawari pekerjaan oleh Tuan Takur, di mana mereka harus kembali ke Korea untuk mengambil uang senilai 20 juta dolar milik Tuan Takur, yang ketinggalan di Korea di dalam sebuah truk. Akhirnya, mereka setuju dan berangkat ke Korea dalam sebuah tim yang beranggotakan 4 orang. Setelah sampai di Korea, mereka langsung mencari dan akhirnya menemukan truk yang dimaksud. Setelah menemukan dan mengkonfirmasi bahwa isi dalam truk itu adalah uang, mereka pun ingin beranjak langsung pulang. Namun ternyata karena kecerobohan dari Burhan yang kaget ketika melihat ada zombie di dalam truk tersebut, ia menekan tombol klakson dari truk itu yang kemudian memikat perhatian para zombie. Akhirnya mereka berhasil melarikan diri dari zombie dan menuju pelabuhan Incheon. Namun tanpa diduga ternyata di Korea masih ada warga yang hidup yang menamakan dirinya sebagai Unit 631. Mereka kemudian mengganggu Burhan, Ucok dan teman-temannya yang ingin ke pelabuhan Incheon dan kemudian membegal truk tersebut. Dalam kejadian itu, 2 teman mereka harus tewas, sementara Ucok diselamatkan oleh Putri dan Yanti ketika hendak digigit zombie. Beda halnya dengan Burhan, Burhan sembunyi di dalam truk untuk menyelamatkan diri. Ucok yang diselamatkan Putri dan Yanti dibawa ke tempat tinggal mereka, di mana di dalam rumah tersebut ada kakek Yanto dan si Yuli, ibunya Putri dan Yanti. Sementara Burhan yang berada di dalam truk yang kemudian dibawa pulang oleh Unit 631 harus ditangkap dan dijadikan peserta permainan hiburan. Di rumah Yuli, Ucok menceritakan semua tentang dia dan mengatakan bahwa dia berasal dari Hong Kong dan mereka punya kesempatan untuk keluar dari Korea. Dengan syarat mereka harus memiliki telepon satelit yang tertinggal di dalam truk. Sementara itu, telepon satelit tersebut ternyata ditemukan Kapten Su, yang merupakan pemimpin dari Unit 631. Kapten Su yang penasaran lalu menggunakan telepon satelit tersebut yang kemudian langsung terhubung dan berbicara dengan anak buahnya Tuan Takur. Setelah mengetahui kalau ia dapat keluar dari semenanjung Korea dan tinggal di Hong Kong, kalau ia dapat membawa seluruh uang dalam truk itu ke pelabuhan Incheon, ia kemudian merencanakan untuk pergi bersama dengan asistennya Supri. Di sisi lain, Ucok dan Yuli berencana untuk mengambil truk dan telepon satelit tersebut untuk dapat keluar dari negara Korea tersebut.
Karena itu merupakan satu-satunya jalan untuk mereka keluar dari Korea, mereka pun akhirnya membuat perencanaan untuk menyusup ke markas unit 631 untuk mencuri truk serta telepon satelit tersebut. Namun, setelah berhasil mendapatkan truk tersebut, Ucok yang mengetahui bahwa Burhan, kakak iparnya, masih hidup, berusaha untuk menyelamatkannya. Namun pada akhirnya Burhan harus mati tertembak oleh salah satu tentara unit 631. Lalu setelah sedikit drama atas kematian Burhan di hadapan Ucok pun akhirnya ikut kabur bersama Yuli membawa lari mobil yang penuh dengan uang dan juga telepon satelit tersebut ke pelabuhan Incheon dan meninggalkan markas unit 631. Sementara Putri yang melihat barisan zombie yang sangat banyak berjalan menuju markas unit 631 memutuskan untuk menolong ibunya yang kemungkinan dalam bahaya. Mereka pun akhirnya melarikan diri dari unit 631 menuju pelabuhan Incheon. Unit 631 yang sudah kehilangan markas karena dimasukin oleh para zombie memilih untuk mengejar Yuli, Ucok, dan mobil Putri yang menuju pelabuhan Incheon. Setelah melakukan banyak perlawanan dalam kejar-kejaran tersebut, akhirnya mereka pun berhasil lolos ke pelabuhan Incheon. Namun, saat mereka nyaris sampai ke pelabuhan Incheon, tiba-tiba Putri dan Yanti ditabrak oleh Kapten Su yang ternyata masih ikut mengejar mereka. Setelah menabrak Yanti dan juga Putri, kemudian ia mengancam Ucok dan Yuli dengan mengambil Putri sebagai sandera. Akhirnya Su berhasil merebut truk yang penuh dengan uang tersebut dan juga telepon satelit tersebut setelah menembak kakek Yanto dan kaki Yuli, lalu pergi ke kapal menemui anak buah Tuan Takur. Namun sesampainya di sana, bukannya disambut dengan baik, ia malah ditembak mati oleh anak buah Tuan Takur. Mungkin anak buah Tuan Takur ini mikir kalau misalnya orang yang nyelamatin uang itu mati, uangnya bakal menjadi milik mereka. Dan dengan sisa-sisa tenaganya, ia memundurkan truk tersebut sehingga mengganjal pintu palka dan mengakibatkan zombie masuk ke dalam kapal tersebut. Di saat sedang bersedih karena kematian kakek Yanto, tiba-tiba ada helikopter yang melewati mereka. Helikopter tersebut merupakan helikopter PBB yang sebelumnya sudah dimintai pertolongan oleh kakek Yanto. Di sini akhirnya mereka percaya bahwa selama ini kakek Yanto berbicara di radio dengan orang, bukan berhalusinasi. Karena sebelumnya Yuli sering bilang kalau kakek Yanto telah mengirimkan sinyal bantuan selama lebih dari 2 tahun dan sekarang berbicara seperti orang gila di radio. Lalu kemudian mereka menembakkan kembang api sebagai suar untuk meminta helikopter tersebut ke tempat mereka. Akhirnya mereka pun mengejar helikopter tersebut. Dan setelah helikopter tersebut mendarat, mereka pun menuju ke tempat helikopter tersebut. Tetapi Yuli yang sebelumnya kakinya sudah terluka karena ditembak oleh Sisu, ya salah sendiri sih, pas ditembak kenapa diterima? Harusnya kan bilang, maaf, kita temenan aja. Kemudian memilih untuk tinggal di belakang untuk mengalihkan perhatian para zombie agar kedua putrinya dapat selamat. Ketika sampai di helikopter, Putri meminta kepada prajurit PBB untuk menolong ibunya yang sedang berada di dalam sebuah truk digeromboli para zombie. Tapi prajurit tersebut menolak dengan mengatakan keputusan ibunya untuk mengakhiri hidupnya sendiri merupakan keputusan yang masuk akal. Namun, karena Ucok pernah melakukan kesalahan yang sama ketika ia kehilangan istrinya Burhan yang merupakan kakaknya sendiri, ia pun luluh dan akhirnya memilih untuk menolong Yuli. Dan setelah berhasil menyelamatkan Yuli, akhirnya mereka kembali ke helikopter dan film pun tamat dengan ending yang sangat dramatis.
Baik, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasinya. Share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga mendapatkan informasi yang sama. Tekan tombol like kalau kalian suka video ini, tekan tombol dislike kalau kalian tidak suka. Komen di kolom komentar film apa yang bakal aku review selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.